Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sumulul kiram, jamaah, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, para alim, para ulama, para kiai, gawagis yang selalu kami taati, mantaatkumullah wa tatola tataukum lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, lan sedanten hadirin hadirat, jamaah rutin malam Jumat, kirim doa, tirakatan wonten pendopo Kabupaten Tulungagung yang kami hormati. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahudah wa man nasur wa walah. Ibadallah usikum manapsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul adzim. Pertama dan wajib kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah taufik inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melanggengkan, mendawamkan istiqomah di dalam rutinan kirim doa dan juga tirakatan di pendopo Kabupaten Tulungagung ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan, maunah, rahmatnya Allah dan dibenarkan setiap langkah kita. Sholawat salam semoga selalu dan senantiasa kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Harapan kita semua diakui oleh Kanjeng Nabi menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini seperti biasa akan saya bacakan rentetan kegiatan ataupun acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, lalu yang kedua doa tahlil dan juga tahlil sebelum berdoa, berkirim hadiah kepada leluhur kita, pahlawan-pahlawan kita, bupati-bupati yang terdahulu yang telah mendahului kita, dan juga kita berkirim hadiah doa roh dan jazat bagi bupati dan wakil bupati yang terpilih, OPD, SKPD, semua dinas yang menjadi penanggung jawab pemerintahan Kabupaten Tulungagung beserta dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan juga TNI Polri, semua elemen pemerintahan yang ada di Tulungagung ini, mulai dari kecamatan sampai desa. Mari kita doakan agar supaya di dalam memajukan dan memimpin Kabupaten Tulungagung ini senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan setiap urusannya, dimudahkan dan tetap menjadi tanggung jawab bagi setiap pemerintahan melaksanakan amanah rakyatnya, selalu bisa sinergi dengan rakyatnya, selalu bisa berdampingan dengan rakyatnya, mendengarkan saran, kritik, dan juga usulan-usulan dari rakyatnya, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, alim ulama, para kiai yang ada di kota Tulungagung ini selalu bisa memberikan nuansa harmonisasi di dalam moderasi kepemimpinan yang ada di Kabupaten Tulungagung ini. Seperti halnya apa yang menjadi suri teladan bagi kita umat Islam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Inna fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita mencontoh kepemimpinan Kanjeng Nabi yang kesemuanya telah terangkum di dalam falsafah negara kita, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan itu tidak bisa kita pungkiri karena itu adalah ketetapan dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menciptakan kita perempuan dan laki-laki, berbangsa dan bersuku-suku,
Tetapi yang jelas kita adalah umat yang satu. Di hadapannya Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Kita di hadapannya Allah itu dasar yang utama yang harus kita pahami, bahwasannya kemuliaan di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Dan Allah menciptakan kita itu laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kita saling mengenal. Walaupun berbeda-beda, kita itu umat yang satu. Kana nas ummatan wahidah. Fabasallahu nabiyyina mubasyirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladzi na'utuhu min ba'di ma ja'atsumul bayyinah baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Agar kita itu mendapatkan hidayah petunjuknya Allah, maka kita itu harus berpegang teguh dengan talinya Allah. Jangan sampai tercerai-berai. Di dalam ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah dengan talinya Allah. Semuanya tidak terkecuali. Wala tafarraqu, dan jangan tercerai-berai. Karena ketika kita bersatu, maka kekuatan itu akan maksimal. Sinergitas, harmonisasi di dalam pemerintahan juga pasti bisa berjalan. Tapi ketika ada perbedaan, ada perdebatan, kalau tidak dikumpulkan menjadi satu, dengan berpegang teguh kepada talinya Allah, semuanya akan tercerai-berai. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum. Kita itu sudah diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah. Termasuk kita ditetapkan menjadi masyarakat di Kota Tulungagung ini. Begitu juga pemimpin, bupati dan wakil bupati diberi kenikmatan menjadi terpilih di Kota Tulungagung. Ini juga harus mengingat akan nikmatnya Allah. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa-asbahtum bi ni'mati ikhwana. Maka akan melihat sebuah kenikmatan jika kita bersatu. Ingat akan nikmatnya Allah. Dan kamu akan menemukan sebuah nikmat yang itu tidak akan kamu temukan kecuali dalam persatuan itu. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Maka ketika kita itu ada perselisihan, oleh Allah sebenarnya diberi hidayah-hidayah untuk melunakkan hati kita. Bagaimana? Kita harus menyatukan persepsi itu. Ketika kita itu bersatu, maka kita pasti akan menemukan kenikmatan itu. Maka dalilul khitab atau kebalikannya, ketika kita tercerai-berai tidak akan bisa melaksanakan kenikmatan itu. Karena kenikmatan itu ada dalam persatuan. Ini adalah tataran yang ada di dalam Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Jikalau kita sebagai elemen yang ada di Kota Tulungagung ini, mulai masyarakatnya, mulai dari TNI Polri-nya, pemerintah, kabupaten, kota, Dewan Perwakilan Rakyat, kecamatan, dan juga pemerintahan yang ada di tingkat bawah, desa sekalipun, jika tidak ada sinergitas, harmonisasi di dalam pemerintahan itu, maka akan menjadikan kita tercerai-berai. Yang akan menyatukan itu semua adalah talinya Allah. Kita kembalikan. Ajaran-ajaran yang ada di dalam Pancasila itu sebenarnya implementasi daripada Al-Quran. Di dalam sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu adalah ajaran Islam. Allah memberikan contoh melalui nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddun qalidul qalbi lan faddu min haulik.
Jika engkau tidak membawa rahmatku, kamu mempunyai sikap yang keras hati, yang kaku, lan faddu min haulik, niscaya engkau akan ditinggalkan oleh orang-orang sekitarmu. Maka dari itu, apa perintahnya bagi Kanjeng Nabi? Wa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mintakan ampunan bagi mereka, wasawirhum fil amri, ajak mereka musyawarah, jangan ditinggalkan, diajak musyawarah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika jalan sendiri-sendiri, saya yakin rakyatnya jalan sendiri, TNI Polri-nya jalan sendiri, pemerintahannya jalan sendiri, wakil rakyatnya jalan sendiri, SKPD-nya jalan sendiri, OPD-nya jalan sendiri, pemerintahan desanya jalan sendiri. Tidak akan bisa ada sinergitas. Harmonisasi dalam pemerintahan pasti akan terpotak-porandakan oleh pertikaian dan juga pertengkaran. Maka dari itu, harmonisasi dan sinergitas yang sudah ada di Tulungagung ini, dengan kepemimpinan Bapak Bupati Gatotsuno dan wakilnya Bapak Haji Baharudin, semoga di dalam memimpin Kota Tulungagung ini bisa terus bersinergitas, harmonisasi di dalam kepemimpinannya, berjalan beriringan dengan OPD, SKPD, Dewan Perwakilan Rakyatnya, TNI Polri, Forkopicam, Forkopinda, dan juga desa-desa. Pemerintahan desa selalu bisa bersinergi, seperti yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan kita. Kita sebagai tokoh masyarakat, elemen masyarakat, di tiap malam Jumat ini berupaya untuk selalu mendoakan pemerintah kita yang sekarang mengemban amanat dari rakyatnya untuk memajukan Kota Tulungagung. Mari kita biasakan, kita rutinkan di tiap malam Jumat ini berkirim doa pada leluhur-leluhur kita, kepada wali-wali Allah yang telah meletakkan dasar di Kota Tulungagung ini. Bupati-bupati yang terdahulu yang telah memimpin, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawasulan agar supaya kita dimudahkan di dalam setiap langkah kita. Dan juga kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita, Bapak Bupati dan juga wakilnya, SKPD, OPD, Dewan Perwakilan Rakyat, TNI Polri-nya, Forkopinda, Forkopincam, pemerintahan desa, semua elemen masyarakat, kita doakan agar bisa terus mengemban amanah yang mulia ini, memajukan Kota Tulungagung menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat yang ada di Tulungagung ini harapan kita. Maka dari itu saya berharap di setiap malam Jumat ini kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang menjadi hajat kita macul langit, biar pemerintah kita yang macul buminya, yang mengatur semua gerak langkah pemerintahannya. Kita sebagai tokoh masyarakat, elemen-elemen masyarakat yang tergabung di dalam acara rutinan setiap malam Jumat ini, termasuk teman-teman dari NU, dari Banser, dari Ansor, dari teman-teman PWI yang NU dan NU yang PWI, kita sama, kita lebur untuk kemajuan Kota Tulungagung. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sambutan dari saya cukupkan segini, nanti langsung kita tahlil yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Kolik dari DPC Kecamatan Kauman. Lalu nanti doanya kita minta Dewan Kasepuan, Romo Kiai Haji Muhammad Badrul Huda dari pengasuh Pondok Sunan Giri. Semoga rutinan kita ini selalu mendapatkan ridhonya Allah dan diberi keistiqomahan. Marilah kita buka dengan bacaan Ummil Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya kita tutup dahulu ya acara kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman tokoh masyarakat
dari semua elemen yang ada di Tulungagung, mulai dari NU, Banser, Ansor, tokoh masyarakat, PWLS yang NU, dan NU yang PWLS. Karena NU itu ya PWLS, PWLS ya NU. Akar rumput, grassroots kita itu, bukan struktural. Karena NU itu bukan hanya milik struktural, NU juga milik kita, rumah kita. Maka kita juga harus terus menyuarakan bahwasanya kita itu di pendopo ini tidak lain dan tidak untuk kepentingan selain untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Tulungagung. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk pemerintahan Kabupaten Tulungagung, bukan untuk salah satu dari personal yang ada di Tulungagung, tapi untuk semuanya. Kita di sini bermunajat untuk semuanya, Bapak Bupati, Bapak Haji Gatot Sunu, dan juga wakilnya Bapak Haji Ahmad Baharudin, SKPD, OPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Tulungagung, ke semuanya, Dewan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, TNI, Polri, dan semua yang jelas elemen yang ada di masyarakat termasuk pemerintah dan masyarakat. Itu tujuan kita Jumat ini melanggengkan rutinan ini. Kemudian kegiatan kita terkhusus karena saya kebetulan yang bertanggung jawab di dalam rutinan ini adalah saya pengurus NU, LDNU walaupun ranting, juga pengurus ketua DPD PWLS Kabupaten Tulungagung. Untuk kegiatan yang terkait dengan LDNU yang ada di Tawangsari saya tidak laporkan di sini karena itu kegiatan ranting dan saya juga ikut di sana. Ini yang saya laporkan untuk kegiatan PWLS DPD Kabupaten Tulungagung. Saya minta perhatian sebentar saja. Jadi DPD PWLS Kabupaten Tulungagung ini mempunyai agenda-agenda yang ikut berkontribusi di dalam memperingati Hari Santri. Salah satunya besok kita akan ikut memeriahkannya di Kabupaten Madiun. Untuk itu siapa yang ingin ikut daftar di list yang ada di grup, biayanya 40.000. Kita nyewa elf dalam perjuangan ini under Beni, termasuk kita utunan. Elf long Madiun harga normal 1.200.000, isi 18 orang. Nanti kalau yang ingin ikut itu daftar di list, kita berangkat ke Madiun. Pon, ini untuk kegiatan besok. Lalu kegiatan kita ke depan itu adalah ikut under Beni, ikut memeriahkan Hari Santri. Salah satunya kita akan menghadirkan Kiai Haji Mustamar Marzuki dan juga Ketua PWLS DPW Provinsi Jawa Timur yaitu Kiai Haji Muhammad Syekhul Rizal. Nanti tanggalnya kita tetapkan, kita bicarakan. Ketuanya tetap Kiai Haji Abdul Kholik dari Ketua DPC Kecamatan Kauman. Nanti tempatnya ya kita biasakan, kita sederhanakan saja semampu kita. Tapi kita kemandirian. Yang kita kedepankan kemandirian. Ya jangan sampai kita juga menjadi beban yang ada di dalam pemerintahan Kabupaten Tulungagung, tapi kita ikut under Beni. Gak usah ikut-ikutan dalam hal apapun itu ketika di situ ada apa ya namanya, apa yang dikatakan oleh foto-foto sing ahli-ahli dalam politik itu, kita nggak usah ikut ke situ, kita ikut under Beni memeriahkan Hari Santri. Terus nanti setelahnya Hari Jadi Kota Tulungagung, kita nanti juga akan mengadakan kitab adat istiadat 1000 tokoh yang ada di Tulungagung, kita hadirkan. Nanti kita kitab dari Pemda, stasiun, masuk ke kabupaten, kita undang pasukan dari Ngayogyakarta, kita hadirkan di Tulungagung. Kemarin acara biasanya tahunan di Tawangsari, nanti kita pindah di kabupaten kota atau di Kabupaten Tulungagung, kita kirap pasukan Keraton Ngayogyakarta. Dananya gimana Gus? Allah lebih kaya. Kita akan bermunajat kepada Allah, insya Allah kita akan bisa menghadirkan. Kalaupun nanti umpamanya kita dimasukkan kegiatan ini dalam programnya pemerintah, monggo, alhamdulillah. Tapi yang jelas kita kemandirian.
kita kemandirian. Karena kita juga tidak ingin keberadaan kita di sini itu untuk salah satunya umpamanya sounding dengan instansi ini, dengan pemerintah ini, tidak. Kita bermunajat di sini agar kita tetap dalam langkah kita, dalam kaki kita, berada tegak di dalam kemandirian kita, dalam perjuangan kita. Kita tidak hanya mengkhususkan untuk PWLS, nanti kita juga ngajak teman-teman yang dari Banser ketika kita pintu, karena kita hadirkan 1000 tokoh, dari tokoh PWI, dari tokoh Banser, dari tokoh Ansor, dari NU, dari semua elemen masyarakat, adat istiadat, terus Jawa umpamanya ada jatanan kita undang, ada reog kita hadirkan dengan kitab budaya itu. Wes semua yang ada di Tulungagung ini, mulai kebudayaan, mulai dari apa itu kesenian-kesenian, dan juga semua elemen yang ada di Tulungagung kita hadirkan. Termasuk teman-teman penghayat kita hadirkan. Nanti kita akan dari keris, Pak Eko itu nanti juga kita hadirkan untuk kitab budaya itu. Nah nanti kalaupun kita diminta untuk apa itu menjadi salah satu kegiatan di Kabupaten Tulungagung, monggo. Tapi yang jelas kita berupaya untuk mandiri. Nonton nggih? Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya nanti oleh ketua, tapi kemudian atau di lain waktu. Biar nanti ketua yang kemarin telah kita sepakati, ketua dibantu dengan ketua-ketua DPC untuk mencari sumber dana, untuk ikut dalam tim penggali dana, itu adalah ketua-ketua di tiap DPC. Maka itu yang menjadi keputusan kami yang ada di Dewan Kasepuan dan juga yang ada di kepengurusan DPD. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kemandirian kita lebih kedepankan. Artinya ketika kita meniatkan ke semuanya itu dengan seperti ini, Allah itu maha kaya. Dan Allah akan tahu semua niat yang ada di hati kita. Itu ya, jadi keikhlasan kita seperti kita sering tekankan. Walaupun dikatakan kita idealis, kita apa itu terlalu, apa itu tidak. Karena ini semua demi keberlangsungan dan juga independensi daripada apa yang menjadi moto kita. Untuk bawa pikir, kalau perlu sak nyawa pisan, itu dalam hal perjuangan. Ini warisan Wali Songo. Wali Songo dulu tidak artinya tidak mengarah kepada hal-hal yang sifatnya masuk ke tanah-tanah yang itu tidak menjadi kapasitas seorang pejuang. Tidak tomak. Wali Songo itu juga selalu berjuang dengan jiwa raganya. Kita akan berusaha meniru itu. Berusaha untuk mengembalikan marwah kiai-kiai kita, marwah ulama-ulama Nusantara kita, tetapi kita juga tidak menutup rapat-rapat pintu untuk disupport dari pemerintah. Kita juga tidak menutup kemungkinan untuk nanti disondingkan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Begitu nggih? Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika dalam kepemimpinan selama ini saya terlalu arogansi ataupun saya terlalu memaksakan kehendak, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan inilah ikhtiar yang saya ambil. Jadi kalaupun teman-teman itu banyak yang tidak sepakat dengan saya, ya semoga nanti kedepannya bisa menggantikan di dalam periode yang lain, lalu sampean bawa arah organisasi ini kemana, monggo. Arah saya seperti itu. Dengan tegas saya katakan, kita kemandirian. Ngoten nggih. Allahumma fiqh laqwa bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.